Sadhu. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing Dhamma yang akan dibawakan oleh Romo Peter Lim dengan topik kemalangan tidak akan menghampiri diri orang-orang yang sadar. Kepada Romo dipersilakan waktu dan tempat. Saudari dan adik-adik kami berbagama, selamat siang, Namo Buddhaya. Kalena Dhamma Sawanang, Kalena Dhamma Sakacang, Etang Manggalang Mutamang. Mendengarkan Dharma pada waktu yang tepat, membahas Dharma pada waktu yang tepat, itu adalah berkah. Berarti hari ini adalah hari berkah. Kita bisa hadir di ruangan ini karena kita diberkahi. Kasarnya diberkahi. Kalau nggak diberkahi kita nggak hadir. Semalam tetangga saya yang usianya masih muda, tiap pagi ketemu tiba-tiba meninggal. Serangan jantung. Ya, nggak sampai 50 usianya. Beberapa saat lalu kita kehilangan guru kita, Eyang. Saya beragama Buddha pun karena beliau. Tahun 83 ke bawah, saya Kristen. Nama saya Peter. 2 kali dibaptis secara agama Kristen. 83, setelah mimpi Kuan Im, disuruh ke wihara, saya ketemu Eyang. Di saat itu saya di Wisudi di Sarana sebagai Mak Buddha di Wihara Borobudur 83. Mungkin di sini masih ada yang belum lahir ya. 83 saya dikasih nama Wisudi. Saya kaget heran, nama Buddhis kok Wisudi. Diwisudikan nama Buddhis Wisudi. Saya mana berani tanya sama Eyang. Beliau sangat berwibawa. 3 tahun kemudian saya mungkin karena dimonitor Eyang, saya aktif di Wihara Buddha Warman, Padang. Beliau kan sering ke sana, naik bus tuh, malam-malam sampai sana sering tuh. Saya langsung dijadikan upasaka. Upah. Itulah kasih nama Buddhis Dharma Mitra, DM. Sahabat Dharma. 3-4 tahun kemudian beliau datang lagi. Langsung saya dikasih jadikan ubab. Upasaka Bala Anupanita. Calon pandita muda. Saya tolak. Begitu saya bilang saya mau, beliau ngomong satu kalimat. Masih mau jadi orang jahat ya? Saya kaget. Akhirnya saya terima. Ubab, upasaka balap anu pandita, calon pandita muda. Seharusnya setelah ubab 3-4 tahun jadi uap kan, upasaka anu pandita. Tapi beliau langsung jadikan saya UP. Lebih kaget lagi saya. Saya bilang, Bante, salah nih, harusnya uap kok naik. Enggak. Jadi UP. Setelah itu setiap 4 tahun sekali perpanjang di Wihara Borobudur. Tahun pertama mau diperpanjang, beliau teken. Selanjutnya beliau nggak mau teken lagi. Saya kaget, tanya, Eyang, saya nggak pandita lagi. Pandita nggak pandita bukan karena tanda tangan. Tapi berdasarkan tingkah laku kamu. Kalau kamu mau jadi pandita, masuklah diskotik, karaoke, pergi ke pub, mabuk, judi, dan lain-lain.
Setelah itu buku saya tidak pernah beliau mau tanda tangan. Dan beliau adalah satu-satunya guru yang paling saya muliakan sampai hari ini. Winanya bagus. Di Borobudur kalau saya mau ceramah, saya cari beliau. Beliau pesan satu kalimat. Ingat, Dhamma itu harus disampaikan sesederhana mungkin. Yang bisa dipahami, dimengerti oleh umat. Jangan cerita-cerita pakai bahasa Pali. Yang kamu sendiri belum tentu mengerti. Apalagi umat. Yang sederhana, yang mudah dipahami. Yang paling penting adalah bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu pesan yang beliau sampaikan sampai hari ini saya ingat. Jadi kalau kita beragama Buddha, ke wihara, dengar Buddha Dhamma, nggak paham, nggak mempraktekannya, berarti sia-sialah hidup kita sebagai umat Buddha. Nah, saudari yang berbahagia Dhamma, saya singgung sedikit mengenai kesadaran. Tadi saya katakan kita bisa hadir di sini karena kita sadar. Cengsin, 2500 tahun lalu Sang Buddha bersabda kepada para biku yang jumlahnya ribuan. Sang Buddha mengatakan satu kata, satu kalimat. Antara Anda dengan saya tidak ada bedanya. Bedanya cuma satu. Saya sadar, Anda belum sadar. Kesimpulannya, kalau kita semua ini sadar, kita jadi Buddha. Betul enggak? Kesadaran. Guru kita telah menunjukkan kepada kita bahwa beliau adalah orang yang sadar, eyang. Sadar. Tutur katanya, selama saya mengenal beliau, enggak ada satupun yang cacat saya jumpai pada diri beliau. Hidup sederhana, makan apa adanya, tidak duniawi, tidak pilih kasih, semua orang disamaratakan. Kaya, miskin sama. Saya nggak pernah melihat kalau orang kaya datang, dilayani bagus, ya miskin nggak pernah. Semua sama. Itulah orang yang penuh dengan kesadaran. Saya singgung sedikit mengenai kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang bagaimana? Kita ini hidup ibarat pelita. Itu pelita ya. Lampu, minyak. Lampu, sumbu, dan minyak. Pelita ini hidup, pelita cahaya lampu bisa hidup kalau ada sumbu dan minyak. Baru hidup. Ini kita nih semua nih. Kita ini pelita yang masih hidup. Lampu, minyak. Kalau minyaknya habis, sumbunya masih panjang, pelitanya padam enggak? Padam. Itu dikatakan dengan kama kaya marana. Kama kaya marana ini adalah dia meninggal, karma sudah habis. Ini adalah contoh-contoh orang yang penuh dengan kebajikan. Usia dini, usia muda, enggak tua. Dia pergi dengan penuh senyum, damai, dan dia ditangisi. Kan saya pernah mengatakan, waktu kita lahir, kita menangis, orang lain ketawa. Betul enggak? Waktu kita pergi, hendaknya apa? Kita ketawa, orang lain menangis. Jangan kita menangis, orang lain ketawa. Waktu kita pergi. Ya. Jadi ini yang tipe pertama kayak Kama Kaya Marana ini adalah orang yang meninggal di usia muda. Dini yang menurut kita rasa nggak layak lah, masih muda lah, 20,
belasan, 30-an, 40-an, kan masih muda ya. Pergi, tapi pergi penuh dengan damai, senyum. Dikenang, dikagumi, disanjung orangnya. Kepergiannya damai. Tidak dibunuh, tidak kecelakaan, tidak sakit parah, tidak bunuh diri. Pokok kematiannya tidak ada berdarah lah yang disesalkan. Usia muda. Jadi ini saya katakan apa? Banyak orang salah persepsi. Nanti datang ke rumah sosial, Angsapura, atau Medan Muni Teguh ya. Medan Muni ya, sorry lupa, hampir sama aja. Medan Muni, nanti datang sana dia lihat, ayo, ini Kak Siano, padahal lang ni holo, xiaolen, soksi. Itu enggak kasihan, bukan kasihan. Yang kasihan apa? Ayo ni Kak Siano, lau lewa, pai kapuasia, besi-besi ya, itu kasihan. Orang baik meninggal kok dikasihani. Ya kan? Karena dia nggak cocok. Bogam loh yang cua. Dia mau cari rumah yang lebih bagus. Nah, ini kama kaya marana. Ya, jadi tolong jangan lagi diulang kalimat kalau ke rumah sosial kita mengatakan kasihan. Orang meninggal itu belum tentu kita kasihan. Malah sebaliknya mungkin dia kasihan lihat kita. Oh, Pak ini pai oh. Oh, beliau coba suo, kok tengmia. Nah, itu kasihan kali loh tuh, kasihan. Satu. Yang kedua, minyaknya banyak. Sumbunya habis. Padam ya pelita kan? Padam kan? Ini ayu kaya marana. Ayu kaya marana ini adalah usia karena sudah usia lanjut. Walaupun minyaknya masih banyak, tapi sumbu udah habis, usia lanjut. Usia yang dikatakan lanjut dalam agama Buddha itu adalah 75 tahun. Mengapa 75? Dikatakan demikian. Pada masa kehidupan Sang Buddha, usia manusia itu average, rata-rata 100 tahun. Nanti setiap kelipatan 1 abad ajaran Sang Buddha, usia manusia itu berkurang setahun. Sekarang ajaran Buddha lebih kurang 25 abad kan? 100 kurang 75, 25, 75. Ayu kaya Maranani adalah dia meninggal minimal 75 tahun. Tapi dia meninggal bukan karena dibunuh loh. Bukan kecelakaan. Ho si ya, ho. Mesti tiok cekiasi loh. Tiok cekiasi itu sui xiao. Ya, akong, ama, song, lim kopi, isun lagi kyo ya. Akong, ama, dada loh. Tiok cekia, sin chong pe. Itu bukan termasuk ayu kaya marana. Tapi kematian memang pas. Dia pergi, nggak ada sakit, duduk senyum, tiba-tiba pergi dia. 2 tipe. Kama kaya marana, ayu kaya marana. Ini tipe orang yang meninggal yang baik. 2 tipe ini tidak akan tertarik. Becuk sikit kaya, alam rendah. Niraya, neraka, tidak karena hewan, peta, setan, asura, asilo, jin. Pak. Kalau dia gak masuk alam dewa, masuk alam manusia lagi dia. Untuk menyempurnakan paramitanya supaya bisa sampai pantai seberang, nibbana, menjadi arahat atau Buddha. Sampai ini paham ya? Yang ketiga, ubaya kaya marana. Minyaknya habis, pelitanya habis. Ini kematian yang paling sempurna, yang hanya dialami oleh orang suci. Orang suci. Sumbunya habis, minyaknya habis. Ubaya kaya marana. Kalau menurut saya ya, pikiran saya, menurut saya, yang mengalaminya.
Gak ada sakit. Saya pun kaget pagi di WhatsApp. Dia bilang Eyang gak ada. Sampai saya waktu itu terpancing sedikit emosi. Saya tanya, kalian nyebarkan WhatsApp ini forward kemana-mana. Apa benar beritanya? Gak tahu Romo katanya. Saya bilang kamu jelek loh. Kalian buat demikian. Kalau gak tahu beritanya yang pasti loh. Akhirnya saya telepon cari info-info. Muncullah dari Sagin bahwa Eyang sudah kali ini bana. Jadi tolong kita kalau nggak jelas infonya jangan langsung di forward. Bisa jadi karma jelek. Ya kan? Jadi yang tipe 3 ini hanya dialami oleh orang-orang yang sudah mencapai ke area pugalaan. Sotapanya, Sagadagami, Anagami, Arahat, Buddha, orang suci. Terbukti guru kita Eyang banyak relik. Relik. Siapa bisa punya relik? Hanya orang-orang yang sudah mencapai kesucian. Kalau kita, maaf kata, masih diragukan ya. Saya bukan bilang nggak ada ya, diragukan ya. Ya, tapi jangan dipraktekkan pulang dibakar tubuhnya, jangan. Ya, kalau Eyang jelas relik. Ada satu peristiwa yang saya sedih, kaget. Saya dikirimin oleh umat yang agama non-Buddhis. Dia ke tempat lokasi, tempat Eyang mau dikremasi, ada kan? Kemudian dia dapat foto, ada cahaya. Lihat kan? Ada cahaya di foto itu kan? Dikirim saya. Kebetulan orang ini adalah agama K. Ada family sama saya. Dia kagum, dia kirim. Terus saya senang kan? Senang saya dan pikiran saya, benar atau tidak nomor 2. Karena saya yakin inilah guru saya. Yang ngirim bukan Buddhis lagi. Saya masukkan di Facebook. Hampir 600 lebih orang mengatakan dengan logo Anjali, Omi Toko, Namo Buddhaya, Sabesata, Bantus Kitata. Terharu kan? Betul nggak? Tapi ada 3 makhluk peta atau tirakana, nggak tahu saya dari mana nyasar tuh makhluk tuh 3 tuh. Marah-marah dia. Marah-marah dan saya lihat profil dia di Facebook, ada gambar dia dengan biku pula. Saya bilang ini betul peta yang kesasar nih. Jadi saya nggak tanggapi. Jadi umat nama saya, Romo tegur nih, kurang ajar nih. Saya bilang ngapain saya tegur dalam hati. Monyet dilayani ngapain. Biar dia terima karmanya. Termasuk salah satu ada yang ngaku tokoh agama Buddha di Medan. Dia bilang, Pak itu mungkin Photoshop. Saya bilang, kamu Buddha? Iya. Apakah itu Photoshop atau tidak Photoshop nomor 2. Kalau Anda gak senang, diam. Terbaliknya agama lain gak ada komentar apa-apa. Justru 3 ini yang profilnya itu ada gambar Buddha. Akhirnya saya menyimpulkan dalam diri saya, ternyata di dunia ini selain ada bodhisattva, posat, ternyata banyak juga kausat, langsat, dan bangsat. Jadi maklum aja. Ya kan? Kenapa kita mesti pancing emosi? Itu contoh. Jadi saudari dan adik kami bagian nama, jangan kaget nanti suatu saat kita rajin ke wihara, diomongnya enggak. Karena di luar itu masih banyak beredar sat-sat yang lain. Kita buat baik, kita dikatakan baik, belum tentu. Apalagi kita buat jahat. Karena di luar itu banyak berhamburan tuh. Para makhluk peta, asura, tirakana banyak. Karena mereka berada di alam manusia. Ya, peta, asura, tirakana alam manusia. Kecuali niraya, neraka beda. Dia berhamburan di luar. Yang berusaha memberikan pandangan yang salah. Nggak usah ditanggapi. Ini 3, ubaya kaya marana. Yang keempat, minyaknya masih banyak, sumbunya masih panjang,
Datang angin yang kencang. Pelitanya padam. Ini adalah kematian yang sangat dikasihani. Misalnya apa? Bunuh diri, kecelakaan, sakit-sakit mati. Ya, mati karena apa? Dibunuh orang, atau matinya nggak beres, berdarah. Ini makhluk ini yang meninggal tipe 4 nih, dia langsung tertarik ke bawah tuh. Kalau kekuatan dosa, kebencian yang mencengkam batinnya pada waktu dia meninggal, dia langsung masuk neraka. Tertarik dia. Kalau loba, masuk ke dalam peta asura. Kalau moha, kebodohan, masuk di rahim hewan. Langsung nih. Ini enggak tertolong. Mengapa orang bisa demikian? Karena selama hidupnya, dia lebih banyak jahatnya pada baiknya. Orang memiliki sifat 4S. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini manusia yang paling bahaya. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya tipe keempat nih. Kenapa? Tadi saya katakan kita masih penuh dengan kesadaran, cengsin, sadar. Ya, kita hadir sini bangun pagi bisa kemari pun karena sadar. Dan kawan kita masih banyak di tempat tidur, mimpi kemana-mana nggak jelas, masih ada tuh tidur. Ya, kita sadar. Oke, sekarang saya buka salah satu sutta Diga Nikaya 3 143 mengenai winyanya, kesadaran. Ya, ini dibabarkan Sang Buddha. Saya nggak pakai bahasa Pali, saya menggunakan katanya, kemudian saya terjemahkan. Kesadaran harus kita jaga, yang pertama kali adalah caku winyanya, mata. Matanya harus kita jaga. Pada waktu kita melihat sesuatu, kita harus sadar apa yang kita lihat. Pria wanita sama. Kalau nampak cowok yang ganteng, cewek yang cantik, ngentes, lawan nuah. Kenapa? Gak sadar. Guru kita dulu juga digodain dengan putri-putri raja yang cantik jelita. Apakah Sang Buddha tergoda? Tidak. Apakah Sang Buddha tertarik? Tidak. Apakah Sang Buddha terpesona? Tidak. Kenapa? Sang Buddha itu adalah guru yang sangat sadar. Beliau menyadari secantik-cantiknya wanita, seganteng-gantengnya pria, tebalnya nggak sampai 1 inci kulitnya. Dikupas kulitnya, kabur semuanya orang. Bukan aja manusia, setan pun lari lihat kita kalau kita nggak ada kulit. Manusia ini bagi Sang Buddha melihat terdiri dari gumpalan-gumpalan nanah, bisu, darah yang sangat menjijikkan. Nah, kalau kita mampu sadar membayangkan hal demikian, kita tidak akan tergoda. Kita tidak akan terpengaruhi. Apalagi kita bisa ikut-ikutan menyukainya. Mengapa seorang suami nggak setia pada istrinya? Mengapa seorang istri nggak setia pada suaminya atau suka berselingkuh? Kenapa? Karena tidak sadar boceng sin. Secantik-cantik manusia, seganteng-gantengnya manusia, itu pasti ada yang sangat menjijikkan. Kita harus sadar, caku winyanya. Lihat, mengagumi pria yang ganteng, mengagumi wanita yang cantik, itu biasa. Asal jangan ingin memiliki. Biasa tuh, kita suka. Ya, suka kuah capo susi, suka kuah tapo yento, biasa, normal. Yang abnormal itu apa? Tapo suka kuah tapo, cabo suka cabo. Itu yang abnormal, itu wiham, itu yang bahaya. Melihat lawan jenis yang indah biasa, normal kok, nggak salah kok. Ya kan? Kecuali biku Shanghai, nggak mungkin ya.
Bikku Sangha melihat cewek kagum itu nggak benar. Kalau kayak saya sama, kita kan sama. Saya Pendeta ini sama, kita sama lihat cewek cantik biasa. Kagum, sui. Apanya sui? Ya menurut sui lah. Di mana sui nggak tahu. Tahu nggak arti cantik tuh? Ada kriteria cantik? Sesungguh cantik ada? Enggak ada. Terbukti 5 pria kalau menilai seorang wanita yang cantik, sama nggak penilaiannya? Beda loh. Saya pernah coba di wihara itu. Seorang wanita cantik berdiri. Laki-laki A, B, C, D, E menilai. Menurut itu cabut suyo. Ya suyo, misalnya itamut tengah. Jadi nilai rambut. Yang kedua tanya, menurut itu suyo. Suyo misalnya, ipikang kak ciam. Ini menurut itu suyo. Ikak tengah. Menurut itu suyo, ikak pe ya. Menurut itu suyo misalnya, gau cio. Beda kan? Kalau kita punya kriteria yang sama, maka kalian dalam bukit hun. Ya kan? Kita beda. Cewek juga melihat cowok. Apa sama kriterianya? Saya tanya sama cewek. Kamu suka cowok yang mana? Tua cia, wan tua. Kami sudah ya, misalnya untunglah. Cuci pengan bolang katong i. Pacar dianggap sebagai bodyguard. Suka tapuan cua, suka sane, buah mi cabi, sengbi. Ini suka tapuan cua, kasih cia, ami suka. Jadi ibe pawa macam-macam wah lut dia. Kan motivasi beda setiap orang. Betul enggak? Jadi enggak sama, cantik jelek itu relatif, ganteng cantik itu relatif, tidak ada yang sama kok. Enggak bisa kriterianya. Hamang kakong i cabut sui. Tidak ada. Ama kong tapo tahu? Enggak ada tuh, enggak ada. Enggak ada. Dan perlu kita sadari, orang itu akan kelihatan cantik, ganteng, bernilai, berharga kalau dia masih hidup. Sia bolang katong iya. Sia bolang kaki ya. Sia bolang ai ya. Betul enggak? Dulu kan pernah dicoba pada masa kehidupan Sang Buddha di India. Cakap cabut aneh suya. Ikut itu kuahnya aja heng luya, kuahnya pun heng luya, sudah siap kan? Kuahnya heng luya, ya. Kalau lihat satu istilahnya satu perunggu lah. Kalau kakin kuahnya kan perak, kalau kaki saya tong itu kan emas. Ho seng li kan? Antri loh, full house loh, lah antri loh. Suatu saat wanita ini sakit dan meninggal. Sang Buddha berpesan pada si orang tuanya, Bu, jangan dikubur dulu. Bikin pengumuman. Siapa yang mau lihat dia, gratis. Hari pertama dia sakit, yang tahu ambil tanah, bolang laya. Ada mau lihat, silang bin lai kwa. Hari kedua turun lagi, yang mau pegang tangannya, gratis. Ada mau pegang? Sorry aja. Hari ketiga lebih hebat lagi. Siapa yang mau dia boleh bawa pulang. Ada yang mau? Cuy bak dia. Tiba-tiba cek pengkui ya. Jadi kesimpulannya saudari yang berbagai nama, kita ini masih bernilai, berhargai, disukai, dimaui oleh semua orang karena kita masih hidup. Kalau sorry lah. Tapo yang kau cincin kalau wah ai lu kau sia. Gitu sia caweng. Ya kan? Tidak ada tuh. Jadi kita harus sadar, ini sadar. Caku, cagar mata. Ya. Jadi mata nih harus kita jaga kesadaran nih. Ya kan? Bawa mobil sadar lagi nyetir. Naik kiri kanan. Ciak pun sadar. Kialo pun sadar. Ada kan? Nih meditasi camka mana. Ini latih kesadaran. Sadar ya. Ita sadar. Camka mana. Ya, kualang sadar. Satu. Yang kedua yang harus kita latih adalah sota winyanya. Kesadaran pendengaran.
Di sini marah nggak? Kalau nggak tanpa sebab tiba-tiba dimarahin orang. Bunau lu. Ngamuk nggak? Ngamuk nggak? Ngamuk kan? Kenapa? Karena kita nggak sadar. Memang kita bunau kan kan? Yang bunau emang, yang kongwa lo. Yang bicara itu yang bunau. Kok kita pula yang marah? Kita marah kenapa? Karena telinga kita ini membuat kita nggak sadar. Coba kalau kita dibilang bonau, kebudhatan, seperti orang Buddha, bonau loh, orang Cicil iya amsyong. Kok nggak marah dia? Aku bilang bonau ya. Karena kita nggak sadar. Coba jujur di sini. Senang nggak kalau dipuji? Terutama cabo. Wah, lu kinjak ni sui yo. Wah, biasa buah neko lah, kayak sui ya. Anggi ya, lu kah? Wah, lu cion sui ya. Wah, iya, senang nggak? Senang. Kenapa? Nggak sadar. Padahal belum tentu loh. Belum tentu tulus dia memuji. Bisa aja ecek-ecek supaya lu wahi aja. Wah, nak buat ikon lu buahnya bocil. Ya kan? Ini harus kita jaga. Sota winyanya. Kesadaran pendengaran kita jaga. Kalau dimarahin kita marah, kita nggak sadar. Dikritik kita marah, kita nggak sadar. Jadi kita harus sadar. Ya. Kenapa kita dimarahin sakit hati? Orang kong simtia kan? Kenapa? Kita mau mendengar ya. Udah masuk, kita kunci, masuk ke hati. Simtia loh. Tapi kalau kita nggak mau mendengarnya, nggak sakit hati. Guru kita Sang Buddha telah memberikan contoh. Beliau itu juga dihina. Betul enggak? Dihina, dimaki, malah difitnah lagi. Apakah beliau pernah marah? Enggak pernah. Sekalipun enggak pernah marah. Beliau menanggapinya dan santai, senyum aja. Apakah beliau salah? Enggak. Kenapa? Enggak layak dilayani orang demikian. Enggak layak. Jadi ini kita harus sadari pendengaran kita. Jangan kita merasa senang kalau dipuji. Jangan kita merasa sedih kalau dicela. Itu hanyalah permainan kata-kata aja. Yang tidak menuntun ke arah kebahagiaan. Jangan pernah. Ya, pujian celaan adalah dua kondisi duniawi yang menyesatkan. Menyesatkan. Tidak ada pujian itu yang tulus 100%. Kecuali dari papa mama. Kalau papa mama kong, wah lu sui ya, jutu aja sui ya. Itu betul. Di luar dari itu, kalau pian wang, bohong. Ya, apalagi kalau lagi pacaran, hati-hati. Itu cepat persen pasti pian wang, hoax. Ya, itu cepat persen. Kalau kayak lang pasti hoax lah. Mereka syuan si lu langkong lu, wah lu sui ya, lu yang tahu lu ini semacam itu hoax. Itu tanya, kuat tu buaya poyo. Caca buaya kuat yuk. Ya, 3. Gana winyanya. Penciuman jaga. Penciuman. Penciuman itu maksudnya apa? Aroma. Kadang-kadang kita pulang ke rumah, tercium wangi-wangian, makanan enak. Aboy lang, butan punya ya, cengco itu. Ya, berlebih-lebihan. Memakan satu menilai kebutuhan kita. Ini penciuman jaga. Wangi, bau, gak baik, kontrol diri. Orang meditasi, kalau dia bisa mengontrol penciumannya, berhasil. Kita kadang-kadang meditasi bukan hanya mencium yang wangi. Kadang-kadang peta pun lewat yang bau busuk. Kalau itu merusak pikiran kita buyar. Ada yang wangi? Ada. Dewa lewat. Kita meditasi kadang-kadang ada nampak cahaya? Ada. Itu dewa hadir. Ada yang busuk? Ada. Inilah parah nih lewat. Jaga penciuman. Ya. Yang keempat, jiwa. Jiwa ini adalah lidah. Jiwa winyanya. Jaga lidah kita. Jaga ucapan kita.
engkai kong, kong sulai. Bu engkai kong, kau pen ekau ya. Diam aja baik. Untuk apa ngomong panjang lebar, tapi isinya adalah gosip, fitnah, hina, kuasuilang. Untuk apa? Ini ucapan ini, mulut kita ini akan membentuk wajah kita. Ucapan. Mengapa guru kita wajahnya indah? Lihat wajah Eyang. Indah kan, kayak baby face. Kita lihat dia senang, bahagia. Ya, setiap kali ketemu beliau, senyumnya bahagia kita. Indah baby face. Kenapa? Ucapan beliau benar. Ya. Jadi kita jaga jiwa nih, jiwa winyanya. Kalau dulunya, sebelumnya kita ke wihara, kita paiteit lah. Selalu juara mecawa, tongkin mai lo. Mecawa lah. Jang-jang kira, toasesia, kuasui lang, fitnah lang, gosip, ini buang. Karena kata-kata jahat ini, yang judes ini, membuat wajah kita semakin hari semakin jelek. Orang yang judes, kasar, wajahnya kecil, cantik, dewasa jadi antik. Pien. Jadi perhatikanlah pulang ke rumah nanti setiap mandi, periksa sendiri wajah kita masing-masing. Waju lawat binju song kwa atau ju ngeri, horor. Kalau ju horor, kak renungkan, apakah selama ini wah gau mecaw atau bo? Kalau dikurangin, hilangkan pelan-pelan. Ya, lidah jaga. Ya, jangan sembarangan digunakan. Ya. Yang kelima adalah kaya winyanya. Jasmani kita nih manfaatkan untuk hal yang baik. Sadar. Ya, saya mengerjakan ini bermanfaat. Saya lakukan ini tidak merugikan orang lain. Jasmani. Berbahagialah kita yang berada di ruang ini. Semua jasmaninya normal. Ya, tadi saya lihat di jalan tuh ada yang kaki udah puntung dua. Sedih nggak kalau lihat orang kayak demikian? Ada yang tangannya puntung. Nah, kita berbahagialah. Jarinya lengkap 5, kaki bagus, tangan bagus semua. Fisik kita masih bagus. Optimalkan untuk kebajikan. Gunakan untuk hal-hal yang baik fisik kita ini. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Jaga. Kaya winyanya. Kesadaran jasmani. Dan terakhir adalah cita winyanya. Kesadaran pikiran. Jadi selalu saya imbau, usahakan tiap hari mau tidur, duduk meditasi sejenak. Enggak usah lama-lama, 5 menit bisa. Bisa lebih bagus meditasi. Gunakan objek pernafasan, anapanasati. Rasakan udara masuk, udara keluar, pelan-pelan aja. Di mana? Tempat tidur. Di kamar, boleh. Mau tidur, duduk pelan-pelan. Konsentrasi pelan-pelan. Ya, kalau pikiran masih biasa dengan musik, silakan. Ya, bisa buka musik. Misalnya budang sarnang gacami, ada kan? Nah, dengar juga boleh. Nah, latih itu tiap hari. Rasakan udara masuk, udara keluar. Ini melatih supaya kita punya cita winyanya. Kesadaran pikiran kita tuh enggak lari kemana-mana. Bangun tidur juga. Bangun tidur langsung turun, duduk pelan dulu. Rasakan udah kalau masih bernafas syukur. Kalau nggak bernafas lagi itu terpaksa pindah rumah lah. Ya, duduk pelan, rasakan udah masuk, udah keluar. Berapa lama? 5 menit. Gak banyak kan 5 menit. Gak lama kan? Sederhana, 5 menit aja. Latih. Anapanasati. Meditasi pernafasan. Jalan pelan ini, rasakan. Tadi kita ada meditasi kan? Terasa enggak? Ini enak kali nih meditasi ini. Ini kalau suasana gini setengah jam gak terasa nih. Duduk, rasakan. Tapi kalau pikiran kacau, berhenti. Jangan dipaksakan. Pikiran ini adalah awal dari segala-galanya. Pikiran baik, ucapannya pasti baik. Ucapannya baik, perbuatannya pasti baik. Betul kan? Paralel dia, sejalan. Kalau pikiran jahat, pasti ucapannya penuh dengan kejahatan.
Dan pasti perbuatannya penuh dengan kejahatan. Jagalah pikiran ini. Ini penting. Winyanya, kesadaran pikiran. Ya, duduk meditasi pelan-pelan. Tahap demi tahap. Nah, dengan demikian kita akan selalu sadar dalam hidup ini. Tadi kita cerita sadar pada waktu melihat jalan ini. Orang yang sadar waktu melihat dia jalan tidak akan jatuh dengan sendirinya. Ada orang yang gak sadar jalan-jalan, bolang tu, bolang jang, bolang pop kaki pato. Itu orang yang melamun. Tapi kalau orang yang sadar, dia sadar lihat. Iki kalau sadar kami mikir. Ya, latih. Ya, mata kita. Pendengaran juga, duduk, meditasi, jalan, waktu duduk, sadar. Orang yang sadar nih tidak akan gampang emosi. Dengar, sadar, dengar. Ya, nanti lama-lama kalau latih dengan bagus nih, kesadaran ini bagus, nanti bisa komunikasi dengan dewa nih. Ya, udah konsentrasi kan, jadi apa nih? Dibasota. Ya, ini jadi dibacaku, mata dewa. Ini dibasota. Nah, yang ini jadi cetopanianya, kemampuan baca pikiran. Nanti dia apa lagi? Idibidi, kekuatan gaib, bisa terbang, melayang. Nah, apalagi kalau pikiran jaga, Pubeniwa satu-satunya, kemampuan mengingat. Kita duduk, kita tahu siapa saya semalam, siapa saya kehidupan lalu. Tahu. Kalau sekarang, jangan siapa kehidupan lalu. Tama caki cuame bekio loh. Masih ingat tadi pagi buat apa? Tama kunci cuame aja. Atau came, yang semalam udah diperbuat, masih ingat? Bekio loh. Kecuali lang kiam walang kok ekio. Kalau yang lainnya udah bekio. Kenapa? Kita nggak latih pikiran. Citawinya kita lemah di latihan. Tahu nggak mengapa orang bisa kesurupan? Disusupi rumahnya oleh makhluk lain. Tahu nggak mengapa? Karena kesadarannya lemah. Winyanya lemah. Ya kan? Ini kan rumahnya nih, pintunya nggak terkunci. Pintunya nggak digembok. Jadi makhluk-makhluk yang ada di sekitar ini, dilihat, ih, bolang tua ya. Conga bino. Kan tidak alam manusia ini kan manusia loka. Alam manusia ini kan ada 4 makhluk hidup. Ada manusia, ada setan, peta, ada asura, jin, ada lagi tidak kana, hewan. Peta itu aja punya kekuatan gaib lagi. Dilihatnya masuk. Jadi maaf kata, sorry ya, kalau yang mau kesurupan, nggak susah kok, gampang. Caranya mah, lemahkan aja kesadarannya, winyanyanya. Bokau kun, oyong-oyong, suka limciu. Nanti dibajik lah bino. Hamid yang jip pun mencai loh. Si sokong wa mencai kengi siau loh. Ya kan? Yang gawatnya orang yang pahamnya rendah, nggak mengerti, menganggap, oh hebat loh, ini Egypt loh. Kalau Egypt loh. Yang hebat tuh Bejip, bukan Egypt ah. Bejip baru hebat. Tolong Egypt bukan hebat, kasihan. Masa Egypt hebat? Sangka walang kaki cua, langsung suka jip walang cua. Itu kan berarti tanda apa? Kita itu adalah orang yang tidak dihargai. Rumah kita, ini rumah kita nih. Jangan sampai sesuka hati ada yang masuk. Kesucian itu hanya bisa dicapai melalui diri kita sendiri. Tidak melalui makhluk lain. Tidak ada ceritanya orang jip mikialo kan sengkong ah. Pen inilah, pen itu nggak ada tuh. Yang suci itu adalah kalau melalui diri sendiri. Dan dalam wujud kesadaran winyanya. Maaf kata, nanti kalau kita meninggal, kesadaran ini keluar winyanya. Itu disebut dengan pati sandi winyanya. Kesadaran untuk terlahirkan kembali. Di mana kita terlahirkan lagi? Tergantung apa yang kita perbuat di hari ini. Mana lebih banyak karmanya? Karma baik atau karma jahat? Kalau karma baik lebih dominan, mungkin kita siang solo, masuk alam dewa. Kalau sedang masuk alam manusia. Kalau lebih banyak yang jelek, masuk alam rendah. Pati sandinya, kesadaran kelahiran kembali. Jadi jagalah winyanya kita nih, kesadaran kita. Kesadaran, jaga tiap hari. Ya, ini mata, telinga, hidung, lidah, ucapan, jasmani, pikiran. Ini yang paling penting. Pikiran. Ya.
Orang rajin buat baik, rajin ya buat baik, tapi pikirannya nggak jaga yang baik, begitu meninggal, dia bisa masuk alam neraka. Kenapa? Karena pikirannya kacau. Kejadian dulu pada masuk kehidupan Sang Buddha, seorang wanita suka buat baik, rajin buat baik, begitu dia meninggal, tapi dia nggak bisa meditasi, nggak latih pikiran. Ya, begitu meninggal, keluarga ramai-ramai datang, goyang, nangis-nangis, ayo, ayo, ayo. Meninggal itu sakit kan? Kalau sakit disakiti muncul adalah dosa, kebencian, ya enggak? Orang dia mau keluar kan sakit, karena dia belum suci. Orang suci itulah yang meninggal gak sakit. Tapi orang biasa yang belum mencapai kesucian meninggal itu sakit. Kenapa? Kemelekatan, melepas. Sakit. Sehingga waktu dia, wanita ini yang dikatakan harusnya masuk alam dewa, karena digoyang sakit, muncul pikiran dosa, kebencian. Sehingga saat dia transien ya, tertarik dia masuk alam neraka selama 7 hari. Setelah karma jeleknya itu terlunasi, baru masuk alam dewa. Kan kasihan. Ya pikiran harus dijaga. Kontrol dijaga. Ya, latihan lah tiap hari. Dulu Eyang rajin bikin Vipassana Bhavana. Betul ya? Sekarang siapa ganti ya? Ya udah salah satu dari kita lah maju nanti matau bisa nuntun. Atau ajak biku sangha latihan Vipassana Bhavana. Gak gampang tuh. Gak gampang, gak semua orang bisa. Hanya biku yang berpengalaman bisa melatih Vipassana Bhavana. Meditasi tingkat tinggi tuh. Kalau Samanta kecil, gampang. Vipassana gak gampang. Ya mudah-mudahan nantilah muncul biku ya yang baru yang bisa menuntun kita melaksanakan Vipassana Bhavana. Oke. Nah, saudari dan adik kami yang bernama, demikianlah damai sananya. Ya, mari kita sama-sama menjaga kesadaran kita, kontrol pikiran kita, kontrol ucapan kita, kontrol perbuatan kita dalam kondisi sadar. Dengan demikian kita selalu berjalan di jalan Dharma. Ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau sharing, ingin bertanya? Yang tadi kalau saya sampaikan kurang jelas, terlalu cepat, atau ada yang lain yang masih ragu, bimbang, mau bertanya, silakan. Ya dari sini, kiri, kanan, ada mau sharing, ingin bertanya? Silakan ada? Ya silakan. Ada mic, tolong. Namo Buddhaya Romo. Namo Buddhaya. Yang mau saya tanyakan, kalau ada seseorang yang mengalami depresi atau menjadi gila, itu karena karmanya atau bagaimana? Dan adakah apa dia bisa sembuh lagi? Kita jangan selalu salahkan itu karma, ya. Kadang-kadang apa yang kita bikin, kita sendiri mau. Saya ketemu orang yang depresi, ya kan? Dia bilang depresi. Depresinya itu kenapa? Karena dia merasa ada orang mau menculik dia. Jadi saya bilang sama dia, kamu yakin? Iya, betul katanya. Ada orang mau menculik saya. Jadi kamu tinggal sama siapa? Suami katanya. Suamimu di samping kamu? Iya. Jadi suamimu nggak jaga kamu? Diam dia. Jadi saya bilang, itu adalah feeling kamu, perasaan kamu. Jadi dia bilang sama saya, Romo datanglah ke rumah saya. Nah, suami saya supaya saya bisa sembuh dari depresi ini. Saya bilang, saya datang nggak datang, itu nomor 2. Yang pertama adalah kamu harus yakin pada diri kamu sendiri bahwa itu adalah feeling kamu, perasaan kamu. Kamu merasa bahwa kamu ingin diculik. Tapi dia ngotot juga. Oke, saya pergilah ke rumahnya. Tapi karma nggak baik. Kesasar saya, nggak tahu saya di mana rumahnya. Mutar-mutar saya sana kan. Udah malam tuh jam 8. Dia bilang udah tunggu di depan rumahnya. Putar-putar di mana kompleksnya. Kesasar ketemu. Akhirnya saya maaf, besok aja kita ketemu sama suami kamu tempat misalnya apa? Atau di wihara, atau dekat rumah kamu sana ada misal rumah makan, duduk kita sana ngomong. Bilang. Itu aja kan. Bukan saya nggak mau, saya udah mutar-mutar 2 kali, mutar-mutar nggak ketemu rumahnya. Ya, akhirnya dia bilang sama saya, oh enggak Romo, saya nggak boleh keluar. Nah sekarang jadi masalah cuma satu. Orang sakit, obatnya mau dikasih
makan, dia nggak mau buka mulutnya. Betul nggak? Tinggal dia buka aja masuk kan bisa. Kamu keluar, nanti kisah ngomong sama suamimu berdua. Nggak mau dia, mati-mati nggak mau. Tiap hari saya diteror, gitu. Saya percuma, saya bilang. Kamu sendiri yang munculkan penyakit tersebut. Depresi. Kamu merasa. Kita ini kadang-kadang hidup kan karena perasaan aja. Kami sudah suka iya. Ya lah, ditambah buka ciwa. Pasai loa. Pada langgik, yakin rancak kalau cium. Dia pakai perasaan dulu, dia memvonis orang, mengatakan, karena ibu suka wah, maka ibu suka ilo. Dia nggak tahu, dia selalu memprioritaskan dirinya sendiri, nggak melihat kondisi orang lain kan, betul nggak? Kita nggak bisa gitu hidup. Kita nggak bisa mengatakan, oh mengapa saya nggak dibenci orang? Karena dia salah, nah, itu nggak benar. Kita terlalu cepat memvonis orang lain yang salah. Padahal bisa aja diri kita yang paling salah, betul enggak? Saya sama mengatakan, kalau kita menunjuk orang lain salah, yang salah itu siapa? Diri kita. Buktinya, kau enggak beres. 1, 3, 3. Ini 3, kan gini kan? Siapa yang enggak beres? Ya kita loh, 3. Kamu mungkin, kau enggak beres, enggak lagi gini kan? Kan gini kan menunjuk orang. Ini filosofinya kan? Jadi jangan cepat kita menunjuk orang salah. Padahal diri kita lebih salah lagi. Ini 3 nih. 1 netral. Ini mencari suhu. Ya kan? Nah jadi intinya adalah kita mau tahu dulu masalahnya apa. Dia depresi kenapa? Umumnya orang depresi itu adalah orang yang tidak mau menerima keadaan apa adanya. Dia mau menang sendiri. Dia merasa dia nggak salah. Ini penyakit, sebenarnya enggak. Cari ke dokter, psikiater, putar-putar, akhirnya ujungnya liau-liau. Kasih tahu pokok masalahnya. Contoh, saya pernah ketemu, ada satu kasus di Wihara Borobudur. Seorang remaja, ini udah lama kejadian, seorang remaja. Jadi pas waktu itu saya cerita mengenai kesurupan, ya. Kesurupan, duduk dia sama mamanya bisa 2. Udah saya cerita itu, telepon saya, Romo mau ke rumah, mau konsultasi. Datang ke rumah saya dia. Sama dia udah Ailang, cuy Ailang, saya Ailang kayak papa. 2 pasangan, papa mama sama Ailang duduk. Jadi yang cewek ini asal ngomong sama saya, nggak sampai 1 menit nangis. Masalahnya apa? Ukui ya. Kêu pinya ukui wa. Kui ya lo kwa. Eko mau kwa ikui ya lakin wa. Itu apa? Itu perasaan kan? Ya kan? Kita kan bisa merasakan kalau orang masuk ada hantu kita bilang ini kan terasa gelombang. Ciu bosong tuna. Ada gelombang itu. Saya pegang enggak ada. Ukui ya. Sampai udah dibawa oleh orang tuanya cari dukun-dukun enggak sembuh. Jadi saya bilang sama dia, lu yakin ukui? Iya nih hormonnya. Jadi anco hole, saya bilang sama dia, lu kung kaki, bicara pada diri sendiri. Apa bicaranya? Saya sehat. Itu aja, iya. Itu mantra Buddhis, iya saya bilang. Sadar kan? Saya sehat. Kuikulo, sampai lu rasa sehat, Teng. Saya sehat. Itu aja, iya. Jadi pada waktu kamu mengatakan sehat, lu cengsin, sadar. Ya, sadar. Gitu bilang, saya sehat, sadar. Ngapa saya suruh mengatakan saya sehat? Saya tanya sama dia. Ni hamang, mama, cai miao, tahu. Nih, papa, cai miao, cai. Ni hamang, wa ailang, cai miao, cai. Sehat kan? Kecuali mama mencari Mia itu something wrong kan. Tahu dia, sehat-sehat dah pulang. Di telepon saya, Romo bantu bacakan Paritala supaya semakin cepat sehat. Dibilang tidak, salah. Dibilang iya, jadi apa? Tahyul, ya kan? Akhirnya saya ambilnya, ya pokoknya lu bacalah, nanti bisa aja. Pokoknya iya tidak kan? Dia baca-baca.
Sebulan kemudian ketemu Borobudur, sehat, self confidence, sadar, keyakinan diri. Pernah ketemu orang kesurupan? Pernah, saya punya pengalaman. Ya, pengalaman saya itu 2 kasus. Yang satu orang lagi main Valentine, tahu Valentine ya? Hari cinta kasih, sayang-sayang, hari sayang-sayang, besok berantem. Ya, cinta kasih sayang-sayang lah. Dan lucunya Mak Buddha pun ikut meriahkannya. Padahal Mak Buddha itu kan berada hari meta kan? Ya kan? Cinta kasih tuh. Rupanya yang masih muda-muda, remaja, cewek, cowok, mereka bikin rayakan di rumah kosong, rumah tua. Rumah yang nggak ada orang penghuninya udah lama. Mereka yang sana. Jam 3 pagi datang ke rumah saya, gedor, di Padang gedor. Teriak. Ya, 3-4 orang datang, teriak. Dia bilang, Romo, tolong bantulah teman kami kemasukan setan katanya. Saya bilang, kamu kan bukan agama Buddha kan? Iya. Kalau bukan ya bawa ini ke tempat rumah ibadah kamu. Dia bilang itu nggak mau, nggak bisa katanya. Nah, kita mau nolong, nggak tahu caranya. Nggak nolong, salah. Akhirnya saya pakai kata Buddha aja. Kalau niat baik, tujuan baik, mudah-mudahan mulus kan. Betul nggak? Jalan kan? Udahlah, supaya orang yakin, udah saya datang pakai ambil dupa, pakai itu siapa buku parita. Sampai sana, betul anak tuh perempuan kurus, krempeng. Kurus sekali. Tapi tenaganya luar biasa, kayak laki-laki, suara laki. Keras sekali suaranya. Jadi supaya aman, ya saya suruh temannya pegang kaki 4 orang, sini pegang, tangan pegang. Supaya waktu saya baca parita nggak ditendangnya kan. Kalau ditendangnya kan spesial. Dia pingsan, dia selamat, saya pingsan. Itu kan jadi kasus kan, masuk koran kan. Ya kan? Bikin rusak nama baik Pandita Buddhis saya kan. Saya suruh pegang. Dan mereka bertanya pula mereka, kok dipegang Romo? Iya, supaya cepat keluar. Padahal tujuan saya supaya untuk penyelamatan. Kalau macam-macam kan masih sempat lari kita kan. Iya, betul. Nah itulah saya bilang, gitu saya baca, pegang kening ini tangan bisa gini loh, goyang. Terasa, ini masuk. Masuk penghuni rumah kosong tuh. Kita bukan tayu lah, di mana-mana makhluk ini ada. Udah tuh saya bilang sama dia, baik udahlah lepasin aja lah, nggak usah, maafin aja, anak-anak nggak tahu. Baca parita. Karania dia goyang dia. Dia tuh kasih air. Minum, baca, pakai mantra Kuan Im kan, Om Mani Padme Hum, kasih tok bibir. Diam, lemas dia. Saya pikir debas ya, mati pula kawan ini kan. Karena baca parita bisa mati loh. Saya 2 kali baca orang sakit baca parita mati. Iya betul. Jadi udah gini, gemetar. Jantung saya udah gedebok, mati penjara, pengkau kan, masuk mati, penjara masuk. Sampai getar, pulang ke rumah jam 4 bisa tidur. Duduk gemetar dan nunggu. Jam 7 telepon. Romo, terima kasih, udah sadar. Kapan sadarnya? Ya 5 menit udah pulang, udah sadar. Saya bilang, aduh kalian betul setan. Kok nggak tadi kasih tahu? No tiam ceng ya, sincong beteng ojo. Gemetar. Nah, itulah anak-anak yang nggak tahu diri itu. Bio kam sia kok sui lang kangko. 2, nah tadi saya singgung tuh, yang baca parita meninggal ada. Telepon kita di biara. Romo, nenek kami sakit, dia teriak. Saya datang kan, bawa muda-mudi. Ya, baca. Nah, dibaca. Rupanya nenek ini kena kanker. Pas disuntik morfin, tahu morfin ya? Itu melangkasila. Enggak. Karena untuk pengobatan kan, kecuali kalau sehat. Hilang sakit, suntik. Muka kayak tengkorak, suntik, tenang dia. Kok enggak teriak dia? Jadi saya baca parita, tenang, masih lihat dia. Kasih minum sebentar, pulang. Pulang nggak sampai 5 menit, ditelepon. Romo, kamsia, udah mati. Sial. Itu kalau keluarganya ngerti Buddhis. Kalau nggak ngerti Buddhis, lapor polisi, pengkau lagi orang.
Gara-gara pai sensihi. Betul loh, saya nggak main-main loh. Baca Parita kalau sakit parah, gendangnya 2. Nggak sembuh, mati. Satu lagi di rumah sakit Martena, kena pneumonia. Paru-paru basah kan. Anak usia 20 tahun lah, 21, pneumonia. Saya waktu itu disuruh datang malam, Sabtu. Saya bilang minggu aja setelah saya ceramah, khotbah saya datang. Jam 11 saya sampai di rumah ini, anak ini berada di ruang ICU. Masuk Martena ICU. Saya masuk di ruangan itu sama adiknya. Berdua aja masuk. Ruang ICU kan gak ada orang kan. Gitu masuk, dia buka matanya. Dia ngomong, yang sakit nih. Kalian kok rame-rame kemarin ngapain katanya. Padahal no kailang lai. Udah nampak boynya bocah kan. Udah nampak dia. Jadi udah nampak, saya baca ngomong sama dia, saya sama dia. Kamu bisa baca Namo Tassa Vato Sama Sambuddhassa? Enggak bisa. Yang pendek bisa enggak? Coba bilang Kuan Im. Iyo. Kuan Im aja kamu bilang dalam hati bicara. Kambak Ciu Kong Kuan Im, Kuan Im, Kuan Im, Kuan Im, Kuan Im. Dia itu, saya baca Parita. Dia sebut Kuan Im. Baca Parita, mata tutup, tenang dia. Baca Kuan Im. Dan itu baca Parita, saya percikan air. Saya kasih minum, dia buka matanya. Dia baca, dia buka, dia lihat lagi. Lu pengen kok boti ya mah. Nah, kui si walang pengen mah. Padahal banyak bocah, kok boti bolangnya. Nah, gitu keluar dari ruang ICU, saya sama adiknya. Lalu koko cile, mulai bongbong lo. Lu kalau no sajid, apa kalau dada atau bo, cai lo. Ya, 2-3 hari ya. Hari kedua, telepon. Romo, boleh? Ya. Jadi tolong kasih pengertian orangnya. Kalau orang baca Parita, jangan berpikir pasti sembuh ya. Bisa aja dia mau pergi. Ikan kok kia, kilo. Ya kan? Siang kawai ko. Ya, kau capit. Sakit dia. Masuk di rumah sakit. Muni teguh ya, masuk. Di rumah sakit, saya pegang tangannya. Saya bilang, idang wo tentang hontu sekitar hontayo. Kalau hosu, wisang ya, hosu acoy, perbuatan baik, limpahkan. Makon kakoy ho ya, sadu. Pulang rumah sakit. Padahal ngomong udah mati loh. 2 minggu kemudian masuk lagi. Lakukan juga demikian, patidana. Idang wo tentang hontu sekitar hontayo. Enak dia, pulang dia. Minggu ketiga masuk lagi dia. Gitu bikin pegang tangannya begitu, dia ngomong, mayolah. Padahal ngomong dalam hati loh. Nah, berarti dia mau pergi. Betul, pergi. Patidana itu bukan berarti orang panjang umur ya. Kalau dia rasa cukup, udah, dia nggak mulai terima. Oke, jadi tadi menjawab depresi itu tidak ada penyakit yang bisa sembuh. Betul ya? Ya, kalau dia gila itu lain gokong loh. Ya, yang penting cari tahu dulu apa masalahnya, mengapa dia depresi. Sudah ngomong jujur, ya. Oke, terima kasih. Bisa terima? Tadi yang tanya siapa? Bisa terima? Iya. Kasih tahu dulu apa masalahnya. Dia harus terbuka, ya. Makanya kalau kita jadi mak Buddha, mudah dilayani. Tidak banyak menuntut. Terima apa adanya. Santuti paramamdanam. Puas dengan apa dimiliki. Semuanya hilang. Betul enggak? Kalau kita banyak menuntut. Wah inilah. Udah ada mobil Avanza mau Innova. Udah ada Innova mau Alphard. Udah ada Alphard akhirnya mau mobil ambulan. Ya kan? Kenapa? Tuntutannya nggak habis-habisnya. Terimanya apa adanya. Apa yang kita dapatkan hari ini adalah sesuatu yang adil. Sesuatu yang sah, yang cocok, yang pantas untuk milik kita. Lu tanle bo anekwan itu sebagai karma. Kamsia. Lu tanle anganekan kamsia. Jangan banding-bandingkan.
Jangan kong, oh ang ni ho lo, ibu ang ni ho, itu wah kau aja ho lah bincang cuy nana kalian. Ya, jangan lihat luarnya bagus, dalamnya pasti busuk. Ya, jangan banding-bandingkan. Sedangkan diri kita pun belum tentu bagus kan? Diri kita juga jelek. Oke, terima kasih. Masih ada yang mau sharing? Ada lagi? Cecap jitiam, habis? Nggak ada lagi mau bertanya, mau bagi-bagi pengalaman, nggak ada? Habis? Kalau nggak ada, semoga tadi yang telah saya disampaikan, dapatlah semuanya dipahami. Mudah-mudahan pahami, dan yang penting dipraktekkan. Jadi umat Buddha itu harus ada perubahan. Ya, tadi saya kaget ngomong dengan umat di luar. Kalimatnya satu sederhana. Ya, kalau eyang nggak pergi, kapan umat Buddha bisa mandiri? Saya pikir betul juga ya. Jadi kita nggak tergantung terus pada beliau. Kita juga harus mandiri. Kita harus berubah. Jadilah umat Buddha yang baik. Pada waktu Sang Buddha mau Maha Parinibbana wafat, ya pada waktu Sang Buddha mau Parinibbana ditanya, setelah Sang Bhagawa Parinibbana, siapa pengganti Buddha? Ada penggantinya? Enggak ada kan? Apa jawaban Sang Buddha? Setelah saya Parinibbana, Dhamma itulah guru kamu nanti. Setelah eyang enggak ada, Dhamma itulah guru kita nanti. Kalau kita sujud mau menghormati eyang, salah satu cara adalah laksanakan Dhamma. Buktikan bahwa kita adalah umat Buddha yang baik dan benar. Ya, umat Buddha itu tidak pernah cari gara-gara, umat Buddha itu tidak pernah cari musuh, umat Buddha itu selalu memberikan keteduhan, kedamaian kepada siapapun juga. Oke. Akhir kata, saya tutup Dhamma Desana ini dengan mendoakan demi kebahagiaan semua makhluk hidup. Sabe sata sabaduka pamucantu, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk terbebaskan dari derita dan semoga semuanya senantiasa berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya.